warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Anqara Ma'al-Ula dari PGMI NAB. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Pengertian pembelajaran tematik, 2. Pengertian hakikat metode, 3. Fungsi, tujuan, dan peran pembelajaran tematik MISD, 4. Implikasi pembelajaran tematik MISD. Tematik. Pembelajaran adalah kegiatan seorang anak untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Tematik adalah suatu konsep umum yang dapat mengumpulkan beberapa bagian dalam satu hal. Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Pengertian hakikat metode. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada guru menggunakan metode pembelajaran. Fungsi, tujuan, dan peran pembelajaran tematik MISD. Pembelajaran tematik berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi. Konsep materi yang tergabung dalam tema serta dalam menambah semangat belajar, karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata dan bermakna bagi peserta didik. Tujuan pembelajaran tematik adalah 1. Mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. 2. Mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. 3. Memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. 4. Mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kelima, lebih belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata seperti bercerita, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. Yang keenam, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks yang tema yang jelas. Pembelajaran tematik MISD adalah 1. Peserta didik lebih mudah memusatkan perhatian pada satu tema atau topik yang tertentu. 2. Peserta didik dapat mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. 3. Pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan. 4. Kompetensi berbahasa bisa lebih berkembang dengan mengaitkan mata pelajaran lain dan pengalaman pribadi peserta didik. Yang kelima, peserta didik lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks yang jelas. Implikasi pembelajaran tematik MISD. 1. Implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. 2. Implikasi bagi siswa. 1. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaan yang dimungkinkan untuk bekerja dan secara individual, pasangan, kelompok kecil ataupun klasikal. 2. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan memecahkan masalah. Perkenalkan, nama saya Kofifa Kusumaningrum, absen 13. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Zakia.
Yang selanjutnya yaitu D. Keunggulan pembelajaran tematik. Yang pertama, dapat mengurangi overlapping antara berbagai mata pelajaran. Yang kedua, menghemat pelaksanaan pembelajaran tematik dilaksanakan secara terpadu antara beberapa mata pelajaran. Yang ketiga, anak-anak didik mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna. Yang selanjutnya E. Landasan pembelajaran tematik. Yang pertama, landasan filosofis. Dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Yang kedua, landasan psikologis, terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Yang ketiga, landasan yuridis, berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran. Yang selanjutnya F. Karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan siswa. G. Prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama, peserta didik mencari tahu, bukan diberi tahu. Yang kedua, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu tampak. Yang ketiga, terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah KD. Yang keempat, memberikan pengalaman langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azizul Kamaluddin, nomor absen 04. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis metode pembelajaran tematik. Yaitu yang pertama ada metode ceramah. Ceramah sebagai suatu metode pembelajaran merupakan cara yang dilakukan dalam mengembangkan proses pembelajaran melalui cara penuturan. Metode ini senantiasa bagus jika penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung dengan alat dan media, serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunaannya. Hal yang perlu diperhatikan, hendaknya ceramah mudah diterima, isinya mudah dipahami, serta mampu menstimulasi pendengar untuk mengikuti dan melakukan dari isi ceramah yang disampaikan. Metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini sering digunakan oleh setiap guru atau instruktur. Guru biasanya belum merasa puas manakala dalam proses pengolahan pembelajaran tidak melakukan ceramah. Metode ceramah merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan salah satu metode yang cukup efektif, sebab dapat membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta dan data yang benar. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Walau dalam proses demonstrasi, peran siswa hanya sekedar memperhatikan, akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkret. Dalam strategi pembelajaran, demonstrasi dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori dan inquiry. Yang ketiga, yaitu metode diskusi. Diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Oleh karena itu, diskusi bukanlah debat yang bersifat mengadu argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Yang keempat yaitu metode simulasi. Simulasi dapat digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya.
Simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Yang kelima yaitu metode tugas dan resitasi. Secara denotatif, resitasi adalah pembacaan hafalan di muka umum atau hafalan yang diucapkan oleh murid-murid di dalam kelas. Metode tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi lebih luas dari itu. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individu atau kelompok. Tugas dan resitasi bisa dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakaan, dan di tempat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ledia Karisma, nomor absen 41 dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis metode pembelajaran tematik. Yang nomor 6 yaitu metode tanya jawab. Tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dengan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Metode tanya jawab dimasukkan untuk merangsang berpikir siswa dan membimbingnya dalam mencapai atau mendapatkan pengetahuan. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dan siswa. Yang nomor 7 yaitu metode kerja kelompok atau bekerja dalam situasi kelompok mengandung pengertian bahwa siswa dalam satu kelas dipandang sebagai satu kesatuan atau kelompok tersendiri ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil. Kelompok bisa dibuat berdasarkan perbedaan individual, perbedaan minat belajar, pengelompokan berdasarkan jenis pekerjaan, pengelompokan atas dasar wilayah tempat tinggal siswa, pengelompokan secara random, dan pengelompokan atas dasar jenis kelamin. Yang ke-8 yaitu metode problem solving. Bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya. Dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran berbasis masalah, yakni pembelajaran yang berorientasi learner-centered, berpusat pada pemecahan masalah oleh siswa melalui kerja kelompok. Yang ke-9 yaitu metode latihan atau drill. Pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Drill secara denotatif merupakan tindakan untuk meningkatkan keterampilan dan kemahiran. Sebagai sebuah metode drill adalah cara membelajarkan siswa untuk mengembangkan kemahiran dan keterampilan serta dapat pula mengembangkan sikap dan kebiasaan. Latihan atau berlatih merupakan proses belajar dan membiasakan diri agar mampu melakukan sesuatu. Yang ke-10 yaitu metode karya wisata atau field trip. Karya wisata dalam arti metode mengajar mempunyai arti tersendiri, berbeda dengan karya wisata dalam arti umum. Karya wisata di sini berarti kunjungan keluar kelas dalam rangka belajar. Metode karya wisata memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama yaitu karya wisata menerapkan prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran. Yang nomor 2 yaitu membuat bahan yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, pengajaran dapat lebih merangsang kreativitas siswa. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.